Selamat datang di kuliah Survival Analytics. Ini adalah salah satu mata kuliah di program studi Sarjana Statistika Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Saya Sarini Abdullah, dosen pengampu untuk mata kuliah ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai konstruksi likelihood pada data survival. Kita tahu bahwa pada data survival terdapat skema penyensoran, yaitu di mana terdapat data dengan informasi yang tidak lengkap, dan juga skema pemancungan, yaitu suatu skema di mana dilakukan seleksi dari objek-objek yang akan masuk ke dalam studi kita. Nah, pada skema penyensoran, kita punya 4 tipe penyensoran, yaitu sensor kiri, sensor kanan, sensor interval, dan sensor ganda, yang sebenarnya di sini sensor ganda adalah kombinasi antara sensor kiri dan sensor kanan. Yang dimaksud dengan kombinasi antara sensor kiri dan sensor kanan adalah, di sini misalkan kita punya beberapa data, mungkin ada satu pengamatan yang tersensor kiri, mungkin ada pengamatan lain yang tersensor kanan, terus berikutnya tersensor kiri, dan tersensor kiri, kemudian yang lainnya tersensor kanan, dan seterusnya. Jika ada seperti itu, maka kita namakan penyensorannya adalah penyensoran ganda. Dan untuk skema terpancung, kita hanya punya pancung kiri dan pancung kanan. Baik, kita langsung lihat saja bagaimana kita melakukan konstruksi likelihood pada skema-skema data tersebut. Kita gunakan ilustrasi sebagai berikut. Kembali karena kita belajar mengenai waktu, maka kita selalu awali dengan sumbu waktu, di sini disebut T. Kemudian sekarang misalkan ada satu objek yang mengalami event di titik waktu T. Maka pada objek ini, kontribusi dari likelihood-nya diwakili oleh PDF. Kenapa begitu? Karena objek ini kita katakan objek dengan data lengkap. Objek dengan data lengkap artinya karena pengamatannya, karena eventnya teramati. Waktu terjadinya event kita ketahui dengan pasti. Karena waktunya kita ketahui dengan pasti, kita bisa menghitung sebenarnya probability bahwa eventnya terjadi di suatu titik waktu. Kalau pada dalam konteks diskrit, probability ini diwakili oleh suatu PDF. Dalam konteks kontinu, PDF juga tetap mewakili suatu probability, tapi mungkin kita bisa nyatakan sebagai integral dari katakanlah suatu T plus delta T dari FT dt. Oke, jadi untuk data lengkap, kontribusi dari likelihood-nya bisa diwakili oleh fungsi kepadatan distribusi. Ilustrasi kedua, misalkan kita punya objek yang lain atau suatu subjek, di mana eventnya terjadi pada suatu titik waktu, tapi tidak diketahui. Ini sebenarnya titik waktunya berapa nilainya. Ini tidak diketahui. Yang diketahui dengan pasti hanyalah bahwa event ini terjadi suatu saat sebelum titik waktu yang lain. Ya, jadi misalkan titik waktu di mana diingat paling tidak ketika di waktu sini event itu sudah terjadi. Tapi tepatnya kapan sebelum itu tidak diketahui. Nah, kejadian seperti ini dikatakan tersensor kiri. Misalkan waktu batas di mana dia tahu pasti bahwa kejadian sudah terjadi, kita sebut atau kita notasikan dengan CL. Maka informasi ini hanyalah sebagian yang kita tahu bahwa eventnya terjadi suatu saat di waktu yang lebih kecil dari CL. Tepatnya di mana tidak diketahui. Sehingga untuk objek seperti ini kita hanya bisa menghitung probability T lebih kecil dari CL. Sehingga untuk fungsi untuk data yang tersensor kiri, kontribusi dari likelihood-nya berbentuk probability T lebih kecil dari CL. Atau ini sama dengan F besar CL, di mana F besarnya adalah fungsi distribusi kumulatif. Sekarang kita lihat skenario ketiga, yaitu misalkan suatu subjek mengalami event di titik waktu di sini, tapi tepatnya di mana kembali tidak diketahui. Yang jelas adalah ketika di waktu TL dilakukan pemeriksaan, eventnya belum terjadi.
Kemudian pemeriksaan berikutnya dilakukan di waktu TR dan di sini eventnya sudah terjadi. Kapankah tepatnya event tersebut muncul? Tidak diketahui, sehingga yang kita tahu hanyalah bahwa T itu terjadi antara TL hingga TR. Sehingga untuk objek-objek seperti ini, kontribusi likelihood-nya yang bisa kita perhitungkan hanyalah peluang bahwa waktunya terjadi antara dua titik waktu tersebut. Jika kita nyatakan sebagai fungsi survival, misalkan ini probability bahwa eventnya terjadi di antara interval ini adalah kita bisa katakan probability yang ke sana, yaitu di sini adalah probability bahwa T lebih besar dari TL atau yang disebut dengan STL, fungsi survival di TR, dikurangi dengan probability mulai dari TR ke sana, ke atas sana. Jadi yang tersisa adalah ini. Yang di sini adalah fungsi survival di TR. Sehingga yang ini, pernyataan ini bisa juga dituliskan sebagai STL dikurangi STR. Kemudian kita punya skenario keempat, misalkan seperti ini, eventnya terjadi di suatu waktu di sini, tapi tepatnya di titik waktu berapa, tidak diketahui. Yang jelas adalah terjadi sesudah suatu titik waktu, katakanlah kita sebut sebagai CR. Jadi, eventnya terjadi sesudah CR ke sana, tapi tepatnya berapa kita tidak tahu. Sehingga yang kita tahu hanyalah waktu terjadinya event, yaitu T, ini lebih besar dari CR. Sehingga untuk data-data seperti ini, yang kita bisa lakukan perhitungan pada kontribusi likelihood-nya hanyalah probability bahwa T-nya lebih besar dari CR. Atau di sini kalau kita nyatakan sebagai fungsi survival adalah SCR. Nah, data seperti ini dikatakan tersensor kanan, sehingga kita tahu kontribusi dari data tersensor kanan terhadap fungsi likelihood adalah melalui fungsi survival di waktu penyensorannya. Data seperti ini dinamakan data lengkap. Untuk data lengkap, kontribusi terhadap likelihood adalah berbentuk PDF. Kemudian data seperti ini dikatakan tersensor interval. Untuk data tersensor interval, kontribusi terhadap likelihood-nya adalah dalam bentuk selisih dari fungsi survival untuk batas-batas interval waktu di mana event tersebut terjadi. Untuk data seperti ini dikatakan tersensor kiri, dan untuk data yang tersensor kiri, kontribusi terhadap likelihood-nya diwakili oleh CDF atau Cumulative Distribution Function. Berikutnya kita lihat bagaimana dengan skema pemancungan. Pada skema pemancungan, kita punya dua skema, yaitu yang pertama adalah skema pemancungan kiri. Apa yang dimaksud dengan skema pemancungan kiri? Di sini, skema pemancungan kiri berlaku jika skema pemancungan kiri berlaku jika objek-objek yang sudah mengalami event sebelum titik titik awal studi sudah mengalami event, maka objek-objek ini akan dikeluarkan dari studi. Jadi pemancungan kiri ibaratnya adalah potong, sebelah kiri dibuang. Sebelah kiri artinya sudah mengalami event sebelum suatu batas waktu tertentu yang kita tetapkan. Kita potong, kita pancung, kita buang. Nah, jadi, yang diperhatikan dalam studi hanyalah objek-objek yang mungkin akan mengalami event suatu saat nanti sesudah waktu pemancingan. TL ini disebut sebagai waktu pemancingan kiri. Nah, objek-objek ini mungkin akan mengalami event di suatu titik waktu di sini. Tapi, dimanapun mereka mengalami event pada rentang ini, yang jelas T-nya adalah lebih besar dari TL. Itu menjadi syarat pada pemancungan kiri. Sehingga kita tahu seandainya eventnya teramati di sini, misalkan di T sama dengan suatu nilai, maka kontribusi likelihood dari objek-objek seperti ini adalah probability T sama dengan suatu nilai T kecil, tapi ada syarat bahwa T-nya lebih besar dari TL. Jadi suatu peluang bersyarat.
Dan kita tahu dari prinsip dasar peluang, misalkan kita punya peluang A syarat B, misalkan kita punya di sini PA syarat B, ini sebenarnya adalah PA iris B per PB. Sehingga menggunakan konsep yang sama, ini kita bisa nyatakan sebagai peluang T sama dengan suatu nilai, dan T lebih besar dari TL per peluang T lebih besar dari TL. Dan di sini kita bisa dapatkan bahwa ini sama saja dengan si ini sendiri yang diwakili oleh peluang T, dan ini adalah fungsi survival di waktu TL. Sehingga kontribusi likelihood untuk data-data terpancung kiri adalah dalam bentuk suatu fungsi probabilitas dibagi dengan fungsi survival di waktu pemancingan kiri. Skema kedua adalah pemancingan kanan. Tadi kalau pada pemancingan kiri adalah event yang sudah mengalami objek sebelum waktu tertentu kita pancung, kita buang, tidak dimasukkan dalam studi, maka pada skema pemancingan kanan sebaliknya, objek-objek yang sudah mengalami event sesudah waktu tertentu kita pancung, kita buang. Kita tidak masukkan dalam studi. Jadi di sini kita batasi, misalkan waktu pemancingan kanannya kita simbolkan dengan TR di sini, maka objek-objek yang sudah mengalami event sesudah TR, pancung, buang, dikeluarkan dalam studi. Yang diperhatikan di sini hanyalah objek-objek yang belum mengalami event sebelum TR. Jadi mengalami eventnya suatu saat ke sana. Gitu ya. Jadi pada suatu titik waktu di sini T dimanapun pada rentang ini, yang pasti syaratnya adalah T-nya haruslah ini harus lebih kecil dari TR. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa kontribusi likelihood dari objek-objek atau dari data yang terpancung kanan adalah kembali merupakan suatu probabilitas bersyarat, yaitu peluang suatu terjadinya event di suatu waktu T, di mana T-nya harus lebih kecil dari TR. Dan kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ya, probability T lebih kecil dari TR di sini sebenarnya adalah komplement dari fungsi survival. Jadi 1 minus fungsi survival di waktu pemancingan kanan. Demikian pembahasan mengenai kontribusi likelihood untuk berbagai skema pemancingan dan penyensoran. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas aplikasi dari konsep ini pada suatu contoh